Informasi pertama datang dari dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menggelar siaran langsung pengumuman keputusan bersama terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada Jumat 20 November lalu melalui akun YouTube Kemendikbud RI. Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri, ya. Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenak, ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan bahwa kegiatan belajar tatap muka akan dibolehkan mulai pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, tetapi tidak diwajibkan. Pemberian izin akan diserahkan kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan masing-masing, dan juga orang tua siswa. Pengambilan keputusan ini merupakan hasil runding bersama antara Kemendikbud, Kemenkes, Kemenak, Kemendagri, Kemenko PMK, dan juga Satgas Penanganan COVID-19. Terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk dapat melakukan kegiatan belajar tatap muka, seperti ketersediaan sanitasi sekolah, akses fasilitas kesehatan, izin dari orang tua, dan juga kesiapan untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan di luar pembelajaran di dalam kelas dan juga kegiatan ekstrakurikuler akan dilarang. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini adalah banyaknya dampak negatif dari kegiatan pembelajaran jarak jauh, antara lain banyaknya anak yang putus sekolah, tingginya tingkat stres anak, keluhan dari orang tua siswa, sulitnya akses internet siswa, dan juga kesenjangan capaian belajar siswa. Yang berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Beralih ke dunia hiburan, pandemi COVID-19 membuat banyak film harus ditunda waktu perilisannya. Salah satunya adalah film Wonder Woman 1984. Film ini seharusnya rilis pada bulan Juni 2020 lalu, tetapi terpaksa ditunda perilisannya karena pandemi COVID-19 sedang melanda dunia. Kabar baiknya, film ini akan dirilis pada Natal yang akan datang waktu Amerika Serikat melalui 2 platform, yaitu melalui streaming di HBO Max dan juga bioskop setempat. Kabarnya, film ini akan rilis di bioskop Indonesia terlebih dahulu pada 16 Desember 2020. Pemirsa, vaksin Sinovac buatan perusahaan farmasi Cina untuk virus corona tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember malam lalu. Pada gelombang pertama ini tercatat ada 1,2 juta dosis vaksin siap suntik yang dikirimkan. Meskipun begitu, proses vaksinasi secara massal baru bisa dilakukan setelah hasil uji klinis fase 3 untuk mengecek efektivitas vaksin terhadap virus corona keluar. Diketahui pada Januari 2021 nanti akan dikirimkan sebanyak 1,8 juta dosis siap pakai untuk Indonesia. Sebanyak 3 juta dosis vaksin tahap awal akan diberikan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya akan diperluas ke provinsi yang lain. Pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan akan diberikan setelah izin penggunaan dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization dikeluarkan oleh BPOM. Pemirsa, sejak kasus pertamanya pada Maret 2020 lalu, kasus COVID-19 terus meningkat hingga saat ini di Indonesia. Ketika kasus pertama muncul, masyarakat terlihat panik. Kepanikan ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang berbelanja kebutuhan secara berlebihan, memborong hand sanitizer dan masker sehingga stok kosong di toko-toko, hingga tidak pergi keluar rumah. Namun, saat ini ketika kasus sudah mencapai angka di atas 600.000, masyarakat malah terlihat lebih santai. Banyak dari mereka yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, pergi ke tempat wisata ramai pengunjung di tengah pandemi, dan juga tidak mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Kenaikan
Angka yang sangat tinggi setiap harinya ini tidak dapat diragukan jika melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan imbauan pemerintah agar penularan COVID-19 dapat segera terputus. Pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ajeng Putri pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.